Halo, selamat pagi kepada seluruh peserta didik di kelas 10 bisnis daring dan pemasaran, baik bisnis daring pemasaran 1 maupun 2. Hari ini kita masuk ke dalam topik dengan materi positioning. Kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa positioning itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memposisikan produknya di pasar, untuk memposisikan produknya di hati para konsumennya, sehingga produknya itu memiliki posisi yang sangat baik. Oleh karena itu, kita mau perhatikan secara detail tentang positioning tersebut melalui slide berikut. Ibu sudah jelaskan tadi bahwa secara garis besar bahwa positioning itu adalah suatu upaya dan dilakukan oleh perusahaan bagaimana memposisikan produknya di hati konsumen, di pasaran terhadap produk-produk pesaing lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian positioning tersebut. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Sementara itu, Pagidai 2006 mengatakan positioning itu adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, different, keuntungan, advantage, dan manfaat, benefit, yang membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Ya, cukup jelas ya. Saya kasih contoh bahwa di pasaran ada banyak merek-merek deterjen. Seperti misalnya Daya, Sur, Rinso, Soclean, dan sebagainya. Di antara merek-merek ini, bagaimana merek yang kamu punya itu memiliki rating di atas, memiliki peringkat di atas pandangan konsumen terhadap produk tersebut. Saya kasih contoh, dari semua produk deterjen yang memiliki rating di atas itu adalah Rinso. Kenapa Rinso? Karena Rinso itu harganya sedikit lebih mahal dari merek-merek yang lain, tetapi konsumen masih mau membeli merek Rinso tersebut. Konsumen masih jauh lebih banyak mempercayakan pakaian mereka dicuci menggunakan deterjen Rinso. Berarti di pasaran positioning daripada Rinso itu di atas daripada merek-merek yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan bahwa peran positioning dalam strategi pemasaran. Menurut Craven 1991-270 bahwa positioning memegang peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran. Setelah melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam suatu analisis internal perusahaan atau total situasi analisis. Alasannya, dunia sekarang ini dilanda overkomunikasi. Terjadi ledakan barang, media maupun iklan. Akibatnya, pemikiran para prospek menjadi ajang pertempuran. Oleh karena itu, agar dapat berhasil dalam suatu masyarakat yang overkomunikasi, perusahaan apapun sebaiknya mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri, tetapi juga kekuatan dan kelemahan pesaingnya dalam pikiran prospeknya. Itulah sebabnya ancangan dasar positioning tidak lagi sekedar menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain, tetapi memanfaatkan dengan cerdik apa yang ada dalam pikiran dan mengkaitkan hubungan-hubungan yang telah ada. Hal ini karena pemikiran manusia juga memiliki tempat bagi setiap keping informasi yang telah dipilih untuk disimpan. Sementara itu,
Pikiran konsumen sering dianalogikan sebagai benteng terakhir pertahanan melawan riuhnya komunikasi, sebagai tempat penyaring menerima atau menolak informasi yang ditawarkan. Apabila ternyata pikiran konsumen telah berbentuk, biasanya produsen lain mengalami kesulitan untuk mengubahnya. Apalagi pesaing tidak tinggal diam melakukan prosesi. Konkretnya, satu hal pokok yang perlu dilakukan dalam usaha memaku mati pesan dalam pikiran seseorang adalah sama sekali bukan yang berhubungan dengan pesannya, tetapi justru pikiran itu sendiri. Pikiran yang bersih adalah pikiran yang belum dipoles oleh merek lain, sehingga peranan positioning merupakan sistem yang terorganisir dalam upaya menemukan suatu hal yang tepat pada waktu yang tepat dalam pikiran seseorang. Jadi saya buat kalimat yang sederhana bahwa positioning itu bagaimana peran kita bisa menguasai langit dan bumi. Ketika kita bisa menguasai langit dan bumi, kita tidak akan kesulitan dalam mengembangkan bisnis kita. Apa itu langit? Langit adalah berbicara tentang komunikasi dunia maya, di mana di dalam dunia maya ini sekarang komunikasi sangat luar biasa. Ketika kita menguasai komunikasi dunia maya ini, kita tidak akan kesulitan lagi untuk meraih kesuksesan di dalam perusahaan, dan lebih mudah kita mengalahkan bumi, ya, kalau kita bisa menguasai langit. Oleh karena itu perlu sekali pemahaman dan pengetahuan kita terhadap komunikasi yang dibangun khususnya di dalam dunia maya ini. Yang berikutnya adalah tujuan positioning. Apa tujuan positioning itu? Yang pertama, untuk menempatkan suatu posisi produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Artinya, bagaimana kita bisa memposisikan produk kita di pasaran, di mata konsumen, supaya produk yang kita punya ini memiliki posisi yang lebih tinggi atau memiliki rating di atas. Ya, kita harus berupaya mengupayakan bagaimana posisi produk yang kita jual itu tetap memiliki tetap di hati daripada konsumen itu sendiri. Dan yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan, yaitu what you stand for. Ngapain kamu berada di sana? Ngapain kamu berdiri di situ? Untuk apa perusahaan itu ada? Yang kedua, what are you? Apa yang kamu lakukan untuk perusahaan ini? Dan how could you like customer to value you? Artinya, apakah kamu suka dikritik oleh customer? Kritikan adalah hal yang sangat menyakitkan. Tetapi di dalam dunia bisnis seharusnya ini adalah peluang buat kita. Jangan pernah alergi mendengar kritikan. Karena kritikan itu sangat baik untuk kemajuan daripada usaha kita. Yang berikutnya adalah untuk mencapai pertumbuhan dengan jalan menawarkan bermacam-macam produk kepada segmen pasar yang berbeda. Jadi kita bagaimana memberikan jalan keluar, bagaimana kita menghadapi segmen-segmen yang berbeda supaya semua lapisan segmen kita bisa kuasai. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari ancaman persaingan terhadap merek unggul. Adalah usaha kita untuk menghindari ancaman persaingan. Merek-merek yang sudah terlebih dahulu muncul dan sudah dikenal oleh masyarakat, sudah di hati masyarakat, bagaimana cara kita bisa meraih simpati daripada konsumen? Karena seringkali seperti merek Aqua itu sudah di hati daripada konsumen. Jadi kalau kamu menjual air minum isi ulang, bagaimana upayamu menarik perhatian dari konsumen sehingga konsumen tertarik terhadap produk yang kamu tawarkan? Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir dari materi ini adalah syarat melakukan positioning. Apa syarat-syarat yang harus kita lakukan untuk melakukan positioning? Yang pertama, positioning mencerminkan keunggulan positif. Maksudnya adalah upaya suatu perusahaan dalam memberikan usaha untuk mengungguli kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar. Jika perusahaan itu unggul, maka secara jelas dapat memudahkan kesempatan untuk produk yang dijual itu menjadi dikenal oleh calon konsumen. Jadi syaratnya bagaimana usaha kita membuat produk kita itu unggul, memiliki kualitas. Kalau tidak ada kualitas, percayalah kamu tidak akan menguasai
kamu tidak akan bisa duduk di rating yang di atas. Tetapi ketika kamu memiliki kualitas, pelayanan yang baik, dan komunikasi yang baik dengan konsumen, kamu bisa memiliki produk yang unggul. Yang kedua, positioning haruslah dipersepsi secara positif oleh konsumen dan menjadi alasan untuk dibeli, reason to buy. Maksudnya adalah menyangkut usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk setidaknya produk yang dijual dapat dipercaya oleh konsumen, sehingga dapat menjadi alasan untuk konsumen dapat membeli produk perusahaan tersebut. Jadi di sini adalah bagaimana kita sebagai perusahaan mampu untuk membuat produk kita itu di pikiran konsumen memiliki nilai yang positif, ya, memiliki nilai yang positif. Bagaimana usaha yang kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, sehingga konsumen itu membeli produk kita itu bukan karena terpaksa, bukan karena belas kasihan, tapi karena dia menyadari bahwa produk yang kita jual itu memiliki kualitas yang baik, ya. Dan berikutnya adalah positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis. Apakah itu perusahaan persaingan, perubahan perilaku, pelanggan, sosial budaya, dan sebagainya. Maksudnya adalah perusahaan harus melakukan repositioning jika terjadi perubahan landscape bisnis, agar produk yang terjual tetap laku di pasaran. Artinya bahwa positioning itu harus berkelanjutan, ya, harus berkelanjutan dan harus relevan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis. Apakah itu perubahan persaingan perusahaan, perilaku, pelanggan? Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita harus bisa mengikuti selera daripada konsumen. Saya kasih contoh. Zaman dulu seorang salon hanya pandai untuk membuat orang keriting. Tapi sekarang kalau cuma hanya pandai keriting, salon itu tidak laku. Sekarang harus pandai mengkeriting, harus juga pandai untuk membuat lurus. Jadi kita harus mengikuti selera daripada konsumen. Dulu orang menjahit baju yang taunya rok itu lipat-lipat modelnya. Tapi zaman sekarang kalau hanya lipat-lipat saja taunya penjahit pakaian itu tidak akan laku. Jadi kita harus bisa bagaimana mengikuti selera daripada konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir adalah positioning itu bersifat unik sehingga dapat dengan mudah membedakan diri dengan pesaing. Maksudnya adalah perusahaan berusaha untuk memberikan suatu perbedaan terhadap produk yang dijual sehingga lebih bisa diingat oleh konsumen. Jadi syarat yang terakhir itu buatlah produkmu itu berbeda daripada produk yang dijual oleh orang lain. Ya, buatlah produk kita itu memiliki perbedaan, memiliki kualitas yang berbeda, memiliki model yang berbeda. Artinya uniklah produk kita itu. Ketika kamu memiliki produk seperti ini, percayalah konsumen akan tertarik untuk membeli produk kamu. Cukup sekian materi pelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian. Tetaplah kamu sungguh-sungguh belajar. Tetaplah kamu bersemangat. Saya berharap ini dicatat supaya ada bahan untuk pembelajaran kamu berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kamu bahwa kita masuk ke new normal. Bahwa di new normal ini gaya hidup orang sudah berbeda. Wajib kita menggunakan masker apabila kita bepergian, selalu mencuci tangan, pakai sanitizer, jaga jarak. Ingat bahwa corona ini belum meninggalkan negara kita ini. Saya percaya kamu semua ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga kamu sukses dan berhasil. Amin, amin, amin.